Shalom. 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 Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, kalau semua sehat dan baik, Ibu juga jadi senang. Nah, saat ini Ibu akan ngecek kehadiran kita semua dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir. Masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Ya puji Tuhan lah kalau begitu, berarti sehat-sehat dan semangat untuk belajar. Baiklah, saat ini si Ibu akan ngecek dulu. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, kita tes dulu. Ayo Mesri maju ke depan. Iya. Boleh teman-temannya diundang berdiri. Ya. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kita? Pemuda Kristen. Siapa kita? Pemuda Pancasila. Siapa kita? Siswa yang mantap bisa. Siswa yang mantap Bisa. Siswa yang mantap Bisa. Oke, tepuk tangan. Semangat hari ini ya. Walaupun mungkin di luar itu mendung, kurang cerah, tetapi saya senang melihat kita semua hari ini semangat untuk belajar. Ya mantap? Bisa. Bisa. Sekarang kita akan mulai memuji Tuhan dulu ya sebelum berdoa. Indri masuk, maju ke depan ya. Mari teman-teman sebelum belajar kita mengatur Lagu yang depan. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Amin. Ku berharga di matamu, Engkau yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di matamu, amin. Mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Engkau yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak khusus pada pagi hari ini kau masih memberikan nafas kehidupan sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Bapak, di mana sebentar lagi kami akan belajar kiranya Kau bukalah pintu pikiran kami hingga mendengar pelajaran yang kita lakukan. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya mantap? Bisa. Ya, masih semangat. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, masih ingat ya? Tentang demokrasi. Dan kita sudah selesai tentang itu. Ini masih kelanjutannya, yaitu tentang hak asasi manusia. Ya, siapa yang tahu tentang hak asasi manusia? Pentingkah itu kita pelajari? Penting ya. Jadi
pelajaran kita. Nah, materi yang akan kita pelajari, coba kita perhatikan yang ada di depan, ya. Jadi kompetensi dasarnya menyangkut dengan yang minggu lalu, yaitu memahami. Coba sama-sama baca nih yuk. 3.1, 2, 3. Memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, ini untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya yang ini, Ibu ingatkan lagi. Coba sama-sama 2, 3. Membuat gaya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Jadi kita pelajarannya yaitu tentang demokrasi dan HAM. Tapi saat ini Ibu batasi hanya yaitu yang tadi saya Ibu katakan adalah arti HAM. Ya, arti HAM menurut para ahli dan juga macam-macam hak asasi manusia. Nah, lewat pelajaran ini kita akan tahu nanti tujuannya untuk apa sih? Kan ada tujuan. Kita belajar ada tujuannya. Supaya apa? Supaya nanti melalui tayangan, diskusi dan tanya jawab kita ini, bahwa peserta didik dapat menjelaskan pengertian HAM menurut para ahli itu dengan baik, ya. Terus apa lagi? Dapat menjelaskan macam-macam hak asasi manusia lewat pembelajaran ini. Dan juga nanti ada bagaimana sih apa kata firman Tuhan tentang hak asasi manusia. Nanti lewat pembelajaran ini, jadi kita tahu dengan lebih baik. Manfaatnya supaya tahu dalam kehidupan kita bisa saling menghargai sesama manusia. Oh ya, tadi sama dengan lagu kita, yaitu tentang apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan apa lagi? Menghargai kita. Tuhan apa lagi? Seren tadi apa seren lagu kita itu sih? Saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan mendahului lebih dari mengasihi dari kita. Oh, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi siapa? Kita. Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan ya pelajaran kita hari ini tentang tadi hak asasi manusia. Ibu akan tayangkan satu tayangan. Dari sini kalian bisa simak apa sih arti hak ini, ya, dan macam-macamnya. Nah, coba kita menonton di sini ya. Nanti sambil disimak, diamati. Setelah diamati, dibuat pertanyaan. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan masing-masing. Pertemuan ketiga ini ya. Karena kemarin kita sudah belajar pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ya, kita tunggu dulu ya lewat jalannya. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Ya. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Coba ditengok ya, sambil diamatin. Buat pertanyaan apa sih yang harus kita pelajari? Pakai setengah.
Terus ya. Ini apa nih kira-kira ya? Akhirnya dari Ayo masuk. ikut seperti itu. Laporkan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Oke, habis. Nah, sudah ditonton tadi ya. Baik. Gratifikasi dan pelanggan. Sudah. Baik yang tadi kalian sudah menonton dan sekarang kita akan belajar dan juga ada beberapa pertanyaan dari yang tadi kita nonton itu yang Ibu udah sediakan di sini adalah coba kalian nanti isi di sini dijawab ya tentang apa itu arti hak asasi manusia menurut para ahli ya. Ya itu boleh kerjasama saling melihat satu kelompok ya. Dikerjakan masing-masing ya. Iya. Ternyata ya. Ya. Ya sudah ditulis ya. Dikerjakan sekarang pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar tentang hak asasi manusia. Ya. Saling berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit atau nanti sampai 20 menit ya. Coba dikerjakan semua yang bagus. Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti diskusikan juga. Boleh buka internet, boleh buka buku ya tentang soal-soal tersebut ya. Nanti boleh presentasikan di depan bagi yang sudah selesai. Ibu kasih waktu. Semua menulis ya. Ya, semua menulis. Kenapa ini? Ya betul? Bisa. Mau mengerjakan boleh ya yang sebanyak-banyaknya kan semakin banyak paling nggak 3 lah ya semakin banyak kita tahu pendapat orang berarti kita semakin apa? Pintar ya semakin tahu banyak hal tentang itu. Nah. Ya, kitabnya juga ada. Kalau nanti menemukan ayat-ayat Alkitab, ini ada di sini.
bisa kita akses, kita cari informasi tentang hak asasi manusia. Ya, mungkin pelajaran lain juga kita udah belajar, lupa, tapi disitulah lewat pendidikan agama Kristen kita bisa belajar lagi, ya. Jadi kita bisa lebih menghargai daripada sesama kita. Boleh sambil ditanya teman-temannya. Bagaimana Agus? Bisa? Oke. Kenapa? Boleh saling bertanya ya. Oh, boleh dimanfaatkan internet ya. Dan kita bersyukur di zaman sekarang ini informasi apapun bisa dapat dengan segera kita dapatkan. Kalau mau ditanya boleh ya.
Ya, boleh diskusi, tanya temannya. Iya, soal-soalnya yang ada di situ dijawab. Lanjutkan ya. Ya, boleh saling bertanya teman-temannya. Tadi kan kita nonton itu memang sih pelanggaran, tapi menyangkut hak asasi manusia. Ada yang tadi menyogok ya, ada yang buang sampah. Dampaknya buat siapa? Manusia. Ya, makan ikan ternyata ikannya sudah tercemar. Yang kita makan, ya tentunya yang makan jadi sakit, ya. Macam-macam hak asasi manusia sampai di situ ya. Dan nanti juga ayat Alkitabnya. Ada nggak sih di Alkitab berbicara tentang? Nah, kalian temukan ya. Cari, boleh buka di Alkitab, boleh buka di internet. Ya kita bersyukur ya zaman sekarang.
internet? Oh ada. Lihatnya, tampil selesai. Ini bisa? Ada kendala? Ada? Ini ayatnya mana? Boleh ayat Alkitabnya? Nah, ini internet, ada apa-apa. Habis baterainya. Teman-temannya yang ngomong tidak ada ayatnya? Nanti coba buka di internet, ada enggak? Ada biasanya ya. Terus boleh ya selesaikan sampai selesai semuanya, ada ayatnya? Sudah ada. Boleh kasih teman-teman. Mungkin yang lain banyak ayat-ayatnya ya. Ada. Ini bagaimana kelompok nih? Nanti kita diskusi ya kalau ada kasih pertanyaan. Ya, yang paling banyak bertanya dapat hadiah. Boleh nanti bertanya selama ya kelompok Wesley bertanya kelompok Seren bisa bertanya kelompok Wesley. Iya. Ya. Jadi dia bukan ada apa-apa. Selesai Wesley? Dikit lagi? Iya. Oh, lanjut ya. Apa Indri? Sudah selesai? Ayatnya? Iya, iya. Ya, yang maupun ya belum ada ya ini cari. Cari. Ya. Ya bentar? Bisa. Ya bentar? Bisa. Dan biasanya sekolah-sekolah kita nih harus bisa ya. Ya. Ini Alkitabnya boleh buka. Ada yang mau tanya? Bagaimana kelompok Wesley sudah selesai? Sudah bisa maju ke depan? Bentar lagi. Cari dulu ini. Pengen cari Sylvia ya? Nanti. Ini cari dulu. Siapa nanti yang maju ke depan? Iya, iya. Semua dengannya. Yang ini udah dicari kan ya? Iya. Ini udah ditulis. Ya. Itu. Yang ini? Iya,
Jadi tulis ya yang rapi-rapi. Tulis yang rapi-rapi. Bagaimana kelompok ini sudah selesai? Sudah? Tadi ada beberapa pertanyaan. Coba kalau udah di itu yang alihkan sudah berapa? Coba dirikan. Ya bisa. Kita lihat. Sudah selesai? Baiklah kalau sudah belum ya masih cari ya. Masih cari? Ini ayatnya sudah. Andre? Yes, enggak. Kejadian. Nah ya? Baiklah, yang ini sudah selesai, Indri? Belum. Belum, masih cari. Selfie, masih cari. Oh, sebentar lagi ya udah. Langsung ditulis nanti. Yuk. Udah? Oke. Baiklah, maju ke depan. Mulai dari kelompok Wesley dulu. Ya. Kenceng-kenceng ya suaranya. Halo. Salam. Halo.
Shalom. Shalom. Dari Bapak Westi saya akan presentasikan yang telah saya buat. Yang kami buat. Apa tiham menurut para ahli dari pengertiannya, menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang di bawah sejak lahir dan secara berarti melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak Baik, dapat yang lain perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Nanti stop dulu. Kalau lebih banyak pertanyaannya, nanti akan lebih semangat dan juga dapat hadiah. Hadiah cepat. Ayo, yang semangat Wesley. Yang hak sifatnya tidak dapat diganggu atau mutlak. Menurut Peter R. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu. Di sini macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang pertama, hak asasi pribadi, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Kedua, hak asasi politik, hak menjadi warga negara. Tiga, hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Empat, hak asasi hukum, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak sosial dan budaya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. 6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, hak untuk mendapat peradilan dan perlindungan dalam pertahanan, penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Pandangan Alkitab tentang HAM. Ya, pandangan kita. Jawab Yesus ke dalam hukum. Mungkin boleh gantian ya. Tepuk tangan. Indri dulu gantian. Bantu Indri. Ayo bantu. Bantu baca Alkitabnya kali. Ayo semangat. Ya betul. Bisa. Ayo besar. Gantian kan. Kalau nggak bisa temannya yang baca. Ayo dari bangku juga bisa Indri. Ayatnya di mana tadi Wesley? Iya, ini. Ayo, nanti kelompok sini jangan mau kalah ya dan semua. Ya kita kalahkan kelompok yang itu. Ya, boleh berdiri, boleh. Matius tadi kan? Ayo. Kalau kita dengarkan kejadian katanya, kejadian 1 ayat 26. Boleh buka Alkitabnya? Yuk. Itu kita buka. Apa? Kejadian 1 ayat 26. Iya, boleh baca. Kejadian 1 ayat 26. Mungkin berdiri ya, lebih apa? Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala makhluk. Iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan berkumpullah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi dan bangsa itu
Iya, itu ya ayatnya ya. Tepuk tangan dulu buat mereka ya. Jangan pegang. Iya. Nah, coba kasih pertanyaan buat mereka. Apa yang kalian mau tanya? Boleh? Ya, ayo Sarah, boleh bertanya. Ya, tanya. Tidak usah malu dan kalian siap-siap jawab ya. Ya. Kelompok ini kalau nggak bisa jawab boleh buka di Google kan ya. Ya. Coba. Ya. Sarah boleh tanya Sarah atau siapa tadi? Ya. Atau ibu dulu yang bertanya lah. Nah, buat kelompok ini tadi kan ada macam-macam hak ya. Ya. Ya, hak asasi manusia. Hak asasi yaitu politik. Apa artinya? Hak asasi politik. Berdiri dong. Nah, semangat. Hak asasi politik artinya itu ini menjadi hak untuk seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih artinya apa ya? Yaitu artinya itu untuk masuk dan mendirikan politik sebagai hal yang kita bisa dipilih atau yang kita memilih. Oh ya, berarti bisa memilih dan juga bisa dipilih. Bisa jadi seorang apa? Mungkin jadi bisa seorang gubernur. Kita berhak bisa jadi seorang presiden. Siapa mau jadi presiden di sini? Ya, ada nggak haknya? Boleh nggak sih? Boleh, ya. Bisa itu. Semua kita berhak mau jadi presiden. Tapi itu tadi ya ada tentu syarat-syaratnya ya. Coba, ada nggak pertanyaan dari sebelah sini? Ayo. Nggak ada. Baiklah ya sudah. Kalau kelompok sini lah yang berdiri, boleh bacakan untuk mereka. Atau di depan sini. Ayo. Ayo yang cepat. Apa yang mau? Ini sih untuk negara. Oh iya. Coba yang lain kasih pertanyaan nanti ya. Oh iya, lihat sini. Buka maskernya nggak apa-apa. Ya. Jadi ini hasil diskusi Lebih kencang dikit. Nah. apa arti hak menurut para ahli? Menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrat bukan pada setiap manusia. Menurut Austin, ini adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan Kalian harus pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang menurut Peter dan adalah hak dasar yang dimiliki setiap umat untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. ya. Macam-macam hak asasi manusia, hak asasi pribadi, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan menjelaskan pendapat, kebebasan untuk memilih, menurut dan menjalankan agama dan kepercayaan. Buka maskernya kali. Ya, kelihatan. Udah kencang. Sebelah sini. Ya. Hak asasi politik, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik, hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya. Dan pandangan Alkitab tentang HAM. Alkitab mengajarkan supaya umat Kristen menghargai hak asasi manusia. Di ayat Galatia 3 ayat 28 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, coba kita buka ayatnya di mana tadi? Di mana ayatnya? Masih di sini. Ayo, ayatnya di mana tadi? Coba buka. Matius 22 ayat 37. Oh, Matius 22. Berdiri di sini masih. Matius berapa tadi? 22. Coba kita buka bersama yuk.
22 ayat yang ke berapa? 37 sampai 40. Mungkin kita bisa sama-sama baca lebih kencang ya. Yuk. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Nah. Ya. Sudah? Sama-sama? 2, 3. Matius 20. Mana sudah dapat ya? Intri, ayo. 2, 3, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus dan sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pesannya di sini apa? Apa pesannya di sini? Mengasihi sesama manusia. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Silakan Indri, pertanyaan dari kelompok sini boleh. Ya. Bos, boleh duduk lah, boleh duduk. Jawab dari bangku masing-masing lagi. Oh iya. Yang lain dengarkan. Halo. Dengarkan mereka bertanya. Di Undang-Undang Nomor berapakah Ya, di Undang-Undang Nomor berapakah hak asasi manusia itu ya? Berdiri kalian, berdiri ya. Berdiri. Yaitu berarti Indri itu bertanya apa Indri, yaitu hak asasi manusia menurut undang-undang. Oh iya, maksud dia jangan hanya dari para ahli. Berarti ada juga undang-undang negara kita, begitu ya? Nomor berapa dan apa katanya, begitu ya? Oh, baik, jawab. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oh iya, lanjut baca. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seorang demi melindungi harkat dan martabatnya. Tepuk tangan ya. Ya, jadi tadi itu bisa juga kita pengertian hak asasi manusia menurut apa? Undang-undang. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Selfie ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, ibu yang bertanya, ya. Dari kelompok sini dulu lah. Tadi ibu akan bertanya. Kalau begitu, tadi siapa yang udah nonton di depan tadi sih ya? Semua nonton ya? Kira-kira itu tadi kalau orang itu membuang apa sih tadi ya? Sampah apa sih itu? Limbah ya, limbah apa? Perusahaan. Kira-kira itu termasuk kalau dari macam-macam hak asasi manusia, termasuk hak yang mana itu ya? Termasuk hak yang mana itu ya? Hak yang nomor 6. Hak nomor 6 kan? Hak asasi dalam tata cara pengadilan perlindungan. Dan perlindungan. Ya berarti dia hidup kemanapun berarti dia bisa aman begitu ya. Kalau yang ini tadi, ibu tanya nih pertanyaan, masih ingat yang maju ke depan tadi ibu-ibu yang tua pertama, ibu-ibu yang tua lusuh duduk di depan pejabat, diapain?
Diapain? Dibentil, disuruh mundur dulu terakhir. Terus ada yang ya cantik dan bawa apa? Bawa duit. Bawa duit. Langsung diapain? Dilayani pertama. Terus kira-kira termasuk yang mana itu? Ya, macam-macam yang mana itu tadi ya? Politik enggak, coba yang benar. Ekonomi bukan, coba lihat. Yang tadi ibu itu Pribadi. Pribadi yang benar. Yang ibu yang tua pertamanya, terus nggak dilayani. Terus ibu itu datang yang ada cantik dan juga bawa kue, terus dilayani. Termasuk macam-macam hak yang mana itu? Asasi apa? Hukum. Artinya apa? Kencang dikit dong. Berarti ulang jawab. Berarti apa? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Iya, seharusnya kita semua orang mendapat perlakuan yang sama. Mau uangnya banyak, mau uangnya dikit sebenarnya sama. Dan kita bersyukur ya di akhir-akhir ini pemerintah kita peduli akan hal itu ya. Terus ada yang kalian pertanyaan? Kalau enggak ibu yang nanya terus nih. Tadi kalian sebutin aja, mungkin terlewatkan. Coba ibu tanya. Kira-kira perlu tidak sih pendidikan hak asasi manusia di dalam pelajaran agama kita? Perlu. Ya, kenapa perlu? Ada yang bisa jawab ibu? Lebih kencang, ayo. Berdiri mungkin supaya, ya lebih kencang nggak apa-apa. Supaya tidak mungkin ya. Iya, supaya kita tidak membedakan satu sama lain. Ada lagi? Ada lagi? Perlu nggak dari sejak kecil kita diajarkan tentang hak asasi manusia? Perlu. Dari kecil loh ya. Sampai kita SMK seperti ini, mungkin sampai selamanya. Kenapa kita perlu? Supaya apa? Supaya tahu cara menghargai orang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kalian nggak mau tanya, berarti ibu yang akan tanya terus ya. Ini coba tadi sambil kalian ibu catat di sini. Ada pertanyaan. Oke. Kenapa hak asasi manusia itu perlu diperjuangkan? Coba. Kenapa hak asasi manusia itu perlu diperjuangkan? Ya? Nih coba. Oh, Indri lagi yang jawab. Boleh berdiri Indri. Coba tepuk tangan dulu lah. Karena Indri terus yang jawab. Tepuk tangan. Ya. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang harus diperjuangkan di setiap aspek kehidupan. Karena keseharian, keadilan, dan kebebasan dapat terwujudkan perdamaian, mencegah terjadinya kekerasan, kapanpun dan dimanapun dan semangat kemanusiaan ditinggalkan. Kita akan menghadapi resiko manusia yang besar. Oh, ya, tepuk tangan. Ya. Jadi, dengarkan Ibu. Kalau nggak ada keadilan, kalau kita nggak memperjuangkan hak manusia, apa yang terjadi? Yaitu akan ada ketidakadilan, ketidakbaik dalam situasi. Oke, baru-baru ini kan ada apa? Terbaru berita ada dengan bukan Verdi Sambo. Ya udah lama Verdi Sambo masih proses. Ada apa lagi? Yang baru-baru ini. Oh ya, siapa tuh tadi? Ada bom di mana? Di Bandung ya. Itu juga baru tahu kemarin katanya Pak pengiriman. Itu termasuk pelanggaran HAM bukan? Kenapa? Karena mengecewakan orang lain. Apa lagi? Karena merugikan orang lain. Agak kuat suaranya. Kenapa? Kenapa apa? Sampai mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa orang yang tidak berdosa. Bahkan ibu dengar ada yang sakit. Tapi puji Tuhan kita bersyukur bahwa Kementerian
menganggap, ya, dikatakan di situ bahwa ini termasuk merugikan semua. Ya, jadi dengan usut tuntas katanya seperti itu. Karena apa? Bisa merugikan sesama kita, apalagi sebagai sebangsa dan satu negara kita bisa menjadi apa? Mengalami kerugian, bahkan mengalami ketidakharmonisan karena ada bom seperti itu. Patut tak dipuji seperti itu? Tidak. Patut tak ditiru? Tidak. Tentunya semua agama pasti tidak menginginkan hal itu, apalagi agama Kristen, ya. Nah, coba apa yang akan terjadi? Terakhir nih mungkin ibu tanya, ya. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak tahu tentang hak asasi manusia? Apa yang terjadi kalau kita tidak tahu tentang hak asasi orang lain, asasi manusia? Berantakan. Berantakan. Apanya berantakan? Apa? Ini apa, Pi? Hidup bebas. Hidup bebas artinya apa? Kan kita memang hidup bebas. Iya. Kayak tidak ada hukum. Bayangnya tidak ada hukum. Bisa juga. Apa lagi? Coba tangan. Tidak bisa, ya. Abuan tuh Agus juga bisa tangan gitu. Ya, akan ada tindakan yang semena-mena buat orang lain. Mungkin tadi itu Agus benar, ya, akan jadi bebas gitu, ya kan? Artinya kalau yang tadi dia bebas itu sebenarnya kita bebas, tapi dalam hal yang positif. Tetapi tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Kita harus saling menghargai. Baik, saat ini saya tes kita dulu. Ya betul? Bisa. Dulu lah, berdiri. Nah, kita yang tadi udah letih mungkin, ya, udah capek. Dua, coba ini maju ke depan lagi. Iya. Satu, coba. Kencang dikit dong. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kita? Pemuda Kristen. Siapa kita? Pemuda Pancasila. Siapa kita? Siswa yang tetap iya. Iya. Ibu yes. Bisa. Duduk. Iya. Baiklah, sekarang kita udah belajar tentang hak asasi manusia tadi, pengertiannya dan juga macam-macamnya. Lewat tontonan tadi kan kita bisa mengerti jenis-jenis atau macam-macam hak asasi manusia, ya. Jadi kalian tidak boleh berlaku seperti itu, ya. Amin. 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 Kalau belanja di toko, tengok agak kucil-kucil, bagaimana? Dilayani tidak? Tidak. Kalau ada kucil-kucil, orangnya seperti tidak berduit, datang ke toko, dilayani apa enggak? Dilayani apa enggak? Kalau datang ke gereja, agak miskin begitu, dompetnya seperti tipis, bajunya tidak bagus, dilayani apa enggak? Iya, termasuk hak yang mana itu? Ibu-ibu miskin datang ke gereja, terus perlu tidak disambut dengan ramah oleh tamu? Oleh penerima tamu gereja? Perlu. Atau perlu? Gitu ya. Perlu tidak disambut dengan baik? Perlu. Kenapa perlu? Saling menghormati. Kenapa lagi? Karena setiap orang punya hak yang Beda-beda. Seorang karakteristik. ya, memiliki hak yang sama, ya. Jadi kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Baiklah. Sekarang kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa, Indri? Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan buat kita? Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya. Mulai dari sini, mulai dari Wesley dulu lah. Kesimpulannya pelajaran kita hari ini apa? Kalau kita harus saling Saling apa? hargai.
persoalan yang lalu sama menghormati semua manusia itu memiliki hak yang sama. Iya, semua orang memiliki hak yang sama. Baik dari sini, nggak usah lah satu-satu gitu dari sini. Nah, coba. Menghargai dan menghormati satu sama lain. Menghargai, menghormati satu sama lain. Ada lagi? Ada. Oke, Agus. Tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Tepuk tangan dulu. Jadi kita akan bagaimana belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Apakah berguna? Guna. Berguna saya pikir ya. Jadi nanti tugasnya di rumah boleh kira-kira cek seperti tadi kan di tayangan kita itu pertama ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, cek di tetangga masing-masing di lingkungan pelanggaran apa saja dan termasuk macam-macam yang mana dia. Apakah tadi coba ibu ulang ya? Coba ada ibu satu tayangan masih bisa ya? Masih bisa, oke? Dijawab. Kebiasaan lembut. Coba ibu buka yang ini ya. Nah nih ya, ibu sedikit buat kita tayangan sebentar nih. Iya, ibu satu. Oh, ini. Ya. John Locke mengatakan begini ya, hak asasi manusia itu sifatnya tidak dapat apa? Diganggu, gugat, atau apa? Siapa yang bisa tahu artinya? Kalau mutlak itu apa sih? Itu tidak dapat diganggu. Ya tidak dapat diganggu, apalagi? Hah? Nah ini ya, yang mungkin tadi kalian belum lengkap. Kalau ibu bisa nih ditambahkan ini letter, ya. Jadi nanti kalian tugasnya kan ada macam-macam hak asasi manusia. Nah kalian teliti di tetangga lingkungan, jangan tetangga. Nanti kayak mata-mata yang tetangga. Di lingkungan kita termasuk hak yang mana dilanggar. Apakah hak politik, hak pribadi, hak ekonomi, dan juga hak hukum, dan juga hak sosial budaya, dan juga hak peradilan. Ini mungkin yang sering kali terjadi ya. Yang mana tadi ini? Yang ini nih. Ya kebanyakan ya. Kalau yang kaya biasanya dia apa? Lebih dilindungi. Yang miskin lebih apa gitu ya. Dan kita berdoa terus biar semakin baguslah negara kita juga tidak seperti itu. Baik, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya. Kita tidak usah bernyanyi lagi. Terima kasih buat hari ini. Nanti tugasnya diingat untuk kita pertemuan berikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami belajar tentang hak asasi manusia. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, memanggil kami, membentuk kami semakin lebih baik. Dan juga Tuhan, kami belajar untuk menghargai sesama kami Tuhan. Baik di sekolah, di lingkungan rumah, dimanapun kami berada, kami saling menghargai. Semua siswa boleh menjadi siswa yang menghargai satu dengan yang lain. Mereka berprestasi, rajin. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Shalom.